Sistem operasi berperan penting bagi perangkat yang Anda gunakan agar dapat berjalan dengan optimal. Fungsi sistem operasi misalnya mengatur hardware dan berbagai aplikasi di dalamnya. Berikut akan saya sampaikan jenis sistem operasi yang sering digunakan baik pada komputer maupun smartphone. Sebelum kita saksikan video berikut ini, bagi yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sistem operasi yang pertama adalah Microsoft DOS atau sering disingkat dengan MS-DOS. Ya, tampilannya seperti ini berupa tulisan-tulisan dan banyak digunakan atau populer di tahun 1980-an. Sistem operasi ini mempunyai kelebihan, diantaranya kapasitasnya ringan dan tidak menghabiskan banyak memori. Namun ada juga kekurangannya, yaitu belum adanya antarmuka atau user interface. Sistem yang digunakan di MS-DOS ini adalah karakter user interface yang sekarang sudah jarang digunakan karena sekarang sudah menggunakan graphic user interface. Sistem operasi berikutnya adalah Microsoft Windows atau sering disingkat dengan Windows. Ya, sistem operasi ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini oleh beberapa user dan merupakan bentuk pengembangan dari sistem operasi MS-DOS. Baik MS-DOS maupun Windows, keduanya sama-sama diluncurkan oleh Microsoft yang dikembangkan oleh Bill Gates. Sistem operasi ini sejak awal dirilis, yaitu dari versi 1 hingga sekarang sudah sampai Windows 10 yang banyak digunakan oleh user saat ini. Beberapa kelebihan dari Windows adalah tampilannya user friendly atau mudah dipahami, kemudian proses instalasinya juga cukup mudah dan banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan. Namun ada juga kekurangannya, yaitu tidak open source atau berbayar dan lumayan mahal, dan untuk sistem operasi ini rentan terkena serangan virus. Jadi Anda yang menggunakan sistem operasi ini harus sudah menyediakan antivirus pada komputer yang Anda gunakan. Sistem operasi berikutnya adalah Linux. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Ya, sistem operasi yang berlogo penguin ini bersifat open source atau gratis, sehingga pengguna dapat memodifikasi atau mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Banyak pengguna Linux yang memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Bahkan para penggunanya bisa memilih beberapa jenis Linux seperti Linux Mint, Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Hal inilah yang mengakibatkan perkembangan Linux menjadi sangat pesat. Pada bidang web hosting, sistem operasi Linux ini biasanya digunakan untuk komputer server. Sistem operasi selanjutnya adalah macOS dari Apple. Ya, produk ini terkenal dengan harganya yang cukup mahal, namun tetap saja banyak yang menggunakannya karena beberapa kelebihan yang dimiliki. Sistem operasi macOS ini adalah yang pertama kali menggunakan teknologi graphic user interface. Selain itu, sistem operasi macOS ini juga aman dari virus dan memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk diretas atau dihack. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Steve Jobs, dan produk yang dikeluarkan dari Apple ini selain komputer juga berupa smartphone. Ya, sistem operasi ini banyak digunakan oleh editor video untuk menunjang aktivitasnya, ya, karena sistem operasi macOS ini bagus untuk kecepatan rendering saat editing video. Sistem operasi macOS ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu hanya mendukung perangkat keluaran dari Apple, sehingga
Sistem operasi ini menjadi tidak kompatibel dengan hardware yang biasa digunakan oleh sistem operasi lain seperti Windows. Setelah tadi kita sudah membahas tentang sistem operasi pada komputer, nah sekarang kita akan membahas sistem operasi pada smartphone. Yang pertama adalah sistem operasi Windows Phone. Ya, sistem operasi ini adalah sistem operasi perangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan pengganti platform Windows Mobile. Sistem operasi ini diluncurkan pada Oktober 2010. Ya, sistem operasi Windows Phone ini adalah sistem operasi utama pada ponsel buatan Nokia, di mana sebelumnya sistem operasi yang digunakan adalah Symbian. Ya, sekarang untuk ponsel Nokia sudah menggunakan sistem operasi Windows Phone. Sistem operasi pada smartphone berikutnya adalah Android. Ya, sistem operasi ini dirancang untuk penggunaan pada smartphone ataupun tablet. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh beberapa user karena sifatnya yang open source atau gratis dan didukung oleh beragam aplikasi yang tersedia di Play Store. Selain itu, bisa juga digunakan untuk multitasking. Namun, sistem operasi Android ini mempunyai kekurangan, yaitu baterainya biasanya boros atau rawan terhadap malware. Sampai saat ini, sistem operasi Android sudah dirilis dalam berbagai versi tingkatan dengan nama-nama yang digunakan cukup unik seperti Gingerbread, Honeycomb, dan lain-lain. Itulah beberapa sistem operasi yang terdapat pada komputer dan laptop maupun pada smartphone. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua.